Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Budi Maulana Akipari, NIM 2010204015. Kelas 3A Tertulis Biologi. Dosen pengampu Bapak Hendra Ladiman, SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang produktivitas. Di mana sebabnya yaitu materinya yang pertama proses-proses dasar dalam produktivitas primer. Yang kedua, beberapa metode penentu produktivitas primer. Yang ketiga, produktivitas primer dalam ekosistem alami. 4. Gambaran umum produktivitas ekosistem. Yang kelima, produktivitas primer dalam pertanian. Masuk ke materi yang pertama, yaitu proses-proses dalam produktivitas primer. A. Proses fotosintesis. Dalam proses ini, hanya sebagian kecil energi cahaya yang dimanfaatkan. Diperkirakan dari sejumlah energi cahaya yang sampai pada tumbuhan, hanya 1-5% dapat diubah menjadi energi kimia. Pemanfaatan energi cahaya untuk membentuk karbohidrat dalam fotosintesis meliputi beberapa proses kimia yang sangat kompleks, termasuk dalam biokalisatornya yang berupa enzim. Secara sederhana, reaksi fotosintesis dapat ditulis sebagai berikut. 6CO2 tambah 6H2O. Itu cahaya, jadi cahaya klorofil itu 6C6H12O6 tambah O2. Gula yang dihasilkan dalam proses fotosintesis mempunyai berbagai kemungkinan, yaitu dimanfaatkan kembali dalam proses respirasi untuk menghasilkan ATP, dikonversi menjadi bentuk senyawa organik lainnya, dan dikombinasikan dalam gugus tertentu menjadi asam amino, dan selanjutnya diubah menjadi protein. Yang B. Proses respirasi. Proses ini merupakan kebalikan dari proses fotosintesis yang melibatkan berbagai reaksi dari biokatalisator yang berubah menjadi enzim. Secara sederhana, reaksi adalah sebagai berikut. 6C6H12O6 tambah 2O2, enzim 6CO2 tambah energi. Pada kondisi optimum, kecepatan fotosintesis dapat mencapai 30 kali dari kecepatan respirasi, terutama pada tempat-tempat yang terdedah dengan cahaya matahari. Pada umumnya, tumbuhan yang menggunakan karbohidrat untuk respirasinya berkisaran antara 10-75% dari hasil fotosintesisnya. Dan ini tergantung dari jenis usia tumbuhan. C. Faktor lingkungan. Fotosintesis, kecepatan dan efisiensi yang tergantung pada berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal di tumbuhan itu sendiri. Berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah cahaya, karbon dioksida, air, nutrisi, dan suhu. Sedangkan faktor internal adalah struktur dan komposisi komunitas, jenis dan usia tumbuhan, dan peneduhan. Yang kedua, beberapa metode penentuan produktivitas primer. A. Penuaian. Cara ini ditentukan berdasarkan berat pertumbuhan dari tumbuh.
tumbuhan dapat dinyatakan secara langsung berat keringnya atau kalori yang terkandung. Tetapi keduanya dinyatakan dalam luas dan periode waktu tertentu. Metode ini mengukur produktivitas primer bersih. Metode penuaian ini sangat cocok dan baik pada ekosistem darat dan baik untuk vegetasi yang sederhana. Tetapi dapat pula digunakan untuk ekosistem lain dengan syarat tumbuhan tahunan predominan dan tidak dapat rerumputan. Untuk ini paling baik mencuplik produktivitas pada satu seri percontohan atau cuplikan selama satu musim tumbuhan. Metode ini merupakan metode paling awal dalam mengukur produktivitas primer. Caranya adalah dengan memotong bagian tanaman yang berbeda di atas permukaan tanah, baik pada tumbuhan yang tumbuh di tanah maupun di dalam air. B. Metode penentuan oksigen. Oksigen merupakan hasil sampingan dari fotosintesis, sehingga ada hubungan erat antara produktivitas dengan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tapi harus diingat sebagian oksigen dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut dalam proses respirasi dan harus diperhitungkan dalam penentuan produktivitas. Metode ini sangat cocok dalam menentukan produktivitas primer ekosistem perairan. Dengan fitoplankton sebagai produsennya, dua contoh air yang mengandung ganggang diambil pada kedalaman yang relatif sama. Satu contoh disimpan di dalam botol bening dan satu contoh lagi pada botol yang dicat hitam. Kandungan oksigen dari kedua botol tadi sebelumnya ditentukan, kemudian disimpan dalam air yang sesuai dengan kedalaman dan tempat pengambilan air tadi. Kedua botol tadi dibiarkan selama 1-12 jam. Selama itu akan terjadi perubahan kandungan oksigen di kedua botol tadi. Pada botol hitam, terjadi proses respirasi yang menggunakan oksigen. Sedangkan pada botol yang bening akan terjadi baik fotosintesis maupun respirasi. Diasumsikan respirasi pada kedua botol relatif sama. Dengan demikian, produktivitas pada ganggang dapat ditentukan. C. Metode pengukuran karbon dioksida. Karbon dioksida yang dipakai dalam fotosintesis oleh tumbuhan dapat dipergunakan sebagai identifikasi untuk produktivitas primer. Dalam hal ini, seperti juga pada metode penentuan oksigen, proses respirasi harus diperhitungkan. Metode ini cocok untuk tumbuhan darat dan dapat dipakai pada suatu organ daun. Seluruh sebagai tumbuhan dan bakal satu komunitas tumbuhan. Ada dua teknik atau metode utama, yaitu metode ruangan tertutup, biasanya digunakan untuk seluruh tumbuhan kecil atau herbal perdu pendek. Yang kedua, metode aerodinamika. Metode ini maksudnya menutupi kelemahan pada metode ruangan tertutup. D. Metode radioaktif. Materi aktif yang dapat diidentifikasi reaksinya dimasukkan dalam sistem. Misalnya karbon dioksida aktif, yaitu C14, dapat diintroduksi melalui suplai karbon dioksida yang nantinya diasimilasikan oleh tumbuhan dan dipantau untuk mendapatkan perkiraan produktivitas.
Teknik ini sangat mahal dan memerlukan peralatan yang canggih, tetapi memiliki kelebihan dari metode lainnya, yaitu dapat dipakai dalam berbagai tipe ekosistem tanpa melakukan penghancuran terhadap ekosistem. Metode penentuan klorofil. Produktivitas berhubungan erat dengan jumlah klorofil yang ada. Rasio asimilasi untuk tumbuhan atau ekosistem adalah lanjutan dari produktivitas beragam klorofil. Konsentrasi klorofil dapat ditentukan berdasarkan cara yang sederhana, yaitu dengan cara mengekstraksi pigmen tumbuhan. Yang ketiga, produktivitas primer dalam ekosistem alami. Produktivitas primer dapat dinyatakan dalam energi persatuan luas persatuan waktu, itu jam, menit, tahun, atau sebagai biomas atau berat vegetasi yang ditambah ke dalam ekosistem persatu luas per satu waktu, itu gram, luas, masa, dan tahun. Biomas umumnya dinyatakan sebagai berat kering bahan organik karena molekul air tidak mengandung energi yang dapat digunakan dan karena kandungan air tumbuhan bervariasi dalam jangka waktu yang singkat. Produktivitas primer suatu ekosistem hendaknya tidak dikelirukan dengan total biomas dari autotrof fotosintetik yang terdapat pada suatu waktu tumbuhan, yang disebut biomasa tanaman tegak atau standing core biomass. Secara garis besar, produktivitas primer ekosistem alami dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu relatif tidak produktif, termasuk di dalam laut terbuka dan padang pasir. Produktivitas lebih rendah dari 0,1 gram massa dan hari. 2. Produktivitas minimum meliputi padang rumput semi kering, pantai laut, dan danau dangkal, dan hutan di tanah kering. Harga produktivitasnya berkisaran antara 1 sampai 10 gram massa berat hari. 3. Sangat produktif, meliputi ekstuaria, sistem koral, hutan lembab, paparan apulia, dan daerah pertanian yang intensif. Produktivitas antara 10 sampai 20 gram. Yang keempat, gambaran umum produktivitas ekosistem. A. Sebagian besar parasita permukaan bumi berada dalam kategori produktivitas yang rendah akibat tidak adanya air seperti padang pasir atau kekurangan hara seperti lautan dalam. B. Produktivitas laut pada kenyataannya lebih rendah daripada produktivitas darat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa penyebab. Yang paling tinggi adalah tingginya persentase energi yang dipakai dalam respirasi oleh fitoplankton dan akibat kekurangan hara terutama pada lapisan permukaan air. C. Ekosistem yang paling produktif adalah ekosistem terbuka, memiliki komunikasi yang intensif terhadap ekosistem lainnya atau adanya masukan, misalnya estuaria, rawa, dan koral, dan semuanya mendapatkan masukan nutrisi dari daerah sekitarnya. Sistem setengah tertutup dengan siklus nutrisi yang mandiri umumnya kurang produktif. Yang kelima, produktif dalam sistem pertanian. A.
Pemanfaatan rata-rata energi matahari oleh ekosistem alami adalah 2-7 kali rata-rata dipakai oleh tanaman pertanian. Hal ini memiliki implikasi yang sangat luas. Berarti semua atau setengah dari pola produksi makan kurang efisien. Bila ekosistem alami ini dikonversi menjadi ekosistem pertanian, efisiensi yang menurun. Rata-rata produksivitas biji-bijian dunia sekitar 2 gram per masa per hari. Ini merupakan angka rendah jika dibandingkan dengan ekosistem alami. B. Dalam beberapa daerah iklim, sistem pertanian yang memanfaatkan energi surya sepenuhnya adalah tanaman yang selama setahun penuh mempunyai penutup atau kanopi yang rapat. Dalam hal ini, pertanian tumpang sehari adalah gambaran sistem pertanian yang efisien. Jumlah klorofil per unit area adalah tinggi. Sebagian energi lebih banyak yang dimanfaatkan. C. Pada kenyataannya, semua produktivitas yang diperkirakan untuk pertanian memerlukan subsidi energi. Pertanian yang memerlukan subsidi energi bahan bakar untuk traktor atau untuk mengolah tanah, memberi pupuk, pestisida, dan yang lain. Apabila kesemuanya diperhitungkan, maka efisien ekosistem sangat rendah. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.